Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nevi Perdianti NIM 221340099 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, baik, di pertemuan kali ini di hari Senin seperti biasa kita ada yang maju 3 orang. Namun karena bapaknya ada kepentingan, ada musibah, jadi kita yang majunya cuma 1 orang, yaitu ada Dila Nurfadila Zahra. Nah, Dila ini menjelaskan tentang adab. Nah, baik guys, di sini yang presentasi itu ada kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini membahas tentang fobia speaking atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasi. Fobia speaking atau demam panggung adalah istilah untuk menggambarkan rasa cemas dan takut sebelum atau tampil maupun berbicara di depan umum. Nah, jadi fobia public speaking itu ketika seseorang kayak cemas, ketakutan, atau badan bergetar itu ketika ingin berbicara di depan umum atau melakukan public speaking. Nah, jadi di sini ada menurut Monarch dan Cass faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang mengalami kecemasan berbicara di depan publik adalah yang pertama itu faktor biologis. Nah, yang kedua itu pikiran negatif. Nah, pikiran negatif itu ketika kita berpikir, wah, ketika kita maju pasti kita bakal disorakin nih sama orang gitu. Pasti kita diejekin gitu. Pasti kita kayak nggak disukai. Nah, itu termasuknya kepikiran negatif. Faktor emosional. Nah, jadi kayak emosi yang nggak terkontrol gitu tuh. Nah, di sini ada ciri-ciri demam panggung. Yang pertama itu jantung terasa lebih cepat dan dari biasanya kayak berdegup lebih kencang. Nah, jadi ketika kita merasa cemas dan takut, pasti jantung berdebarnya lebih kencang gitu tuh. Yang kedua itu keluar keringat berlebih dari area tubuh tertentu. Jadi kan kalau kita cemas, panik gitu, pasti kayak keluar keringat-keringat dingin gitu tuh. Nah, yang ketiga itu tangan gemetar. Nah, biasanya orang yang tremor atau yang orang ketakutan, cemas itu tangannya gemetar. Ketika pegang mic gitu, pasti orang tangannya bergetar. Nah, yang keempat itu lutut terasa gemetar. Nah, sehingga kayak kita tuh nggak sanggup berdiri. Nah, biasanya kayak gitu kan, kayak orang yang maju tuh kayak tangannya gemetar, lututnya gemetar, kayak lemes gitu. Nah, yang kelimanya itu dia tenggorokan terasa suaranya itu kayak terikat gitu, kayak kecil biasanya ya. Jadi kayak ketakutan itu jadi suaranya mengecil kayak mau nangis gitu tuh ya. Nah, yang terakhir itu perut terasa nyeri. Nah, biasanya kan orang yang mau maju ke panggung gitu ya, ke depan, orang yang mau berbicara di depan umum biasanya sering sakit perut tanpa sebab gitu. Entah itu mau sakit perut karena makanan gitu, tapi ini sakit perutnya karena dia cemas dan takut, grogi gitu tuh ya. Nah, selain itu yang ketujuh itu ingin buang air kecil secara berlebihan. Nah, jadi kayak kita pengen ke kamar mandi aja ya ketika kita merasa cemas ingin maju ke depan gitu. Nah, yang ke-8 itu tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Nah, ketika orang ingin melakukan public speaking, biasanya kayak pas di depan umum pegang mic itu terasa blank gitu tuh ya, pikirannya kayak nggak fokus gitu, kayak apa yang ingin kita sampaikan di depan umum itu kita lupa semuanya gitu tuh ya. Itu ketika kita maju di depan. Nah, di sini ada cara mengatasi demam panggung. Nah, ada akibat, ada cara kan. Nah, di sini cara mengatasinya itu kita belajar untuk rileks. Nah, jadi kayak mengatur pernapasan ketika kita maju di depan. Nah, tentang yang kedua itu tentang keyakinan ketika kita berbicara. Nah, jadi ketika kita ingin berbicara, kita harus yakin pada diri sendiri dan apa yang akan kita sampaikan gitu. Oh, bahwa yang kita sampaikan itu benar gitu. Nah, yang selanjutnya itu lakukan persiapan yang baik. Nah, ketika kita ingin maju gitu, kita latihan terlebih dahulu, entah itu di depan cermin kah atau di kamar kah gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu lebih banyak berlatih. Nah, ini berlatih ya. Jadi kita harus banyak berlatih gitu tuh ketika kita ingin maju di depan umum. Nah, yang selanjutnya itu mintalah bantuan profesional. Kita minta diajarin atau kita minta cara gitu, gimana sih kita biar enggak gugup di depan umum gitu.
Nah, mungkin itu aja ya guys yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akan kembali lagi di learning journal selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.